Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh saya sendiri, Radim SPDSD dari SD Negeri Kemojing 01 sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Perkenalkan untuk fasilitator saya Bapak Budi Muhammadi MPD dan juga sebagai pengajar praktik Ibu Nimas Kadarsi SPD. Adapun untuk rancangan tindakan aksi nyata saya di dalam modul 1.4 adalah sebagai berikut. Adapun untuk kegiatan aksi nyata saya yang pertama yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Triyono SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Binangun 01, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SD Negeri Binangun 01 serta rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa berwajah berwujuh dalam kegiatan aksi nyata guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabiina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak menjadi golongan yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini adalah kegiatan aksi nyata guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Pada pagi hari ini nanti akan ada 3 rekan kita yang akan melakukan aksi nyata. Yang pertama nanti ada Ibu Radiem, kemudian ada Ibu Rismiati dan Bapak Suratman. Baik, untuk mengikat waktu langsung saja saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Binangun 01, serta yang ketiga adalah penyampaian paparan aksi nyata oleh calon guru penggerak Angkatan 7. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Binangun 01 kepada beliau Bapak Triyono SPD. Waktu dan tempat disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dinas selaku pembantu guru penggerak angkatan 7, teman-teman calon guru penggerak dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan bermacam kesehatan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti aksi nyata 1 dan 4 calon guru penggerak angkatan 7 ini. Aksi nyata pada kurikulum yang baru, suatu tuntutan yang harus kita jalankan sehingga pada waktu pelaksanaan aksi nyata ini bagi calon guru penggerak adalah memang tuntutan yang harus dilaksanakan nanti secara terjun menjadi guru sesungguhnya dengan tuntutan kurikulum baru itu. Mudah-mudahan pada latihan ini, untuk aksi nyata ini, mudah-mudahan dapat menjadi bekal terutama yang pertama dari calon guru penggerak itu sendiri, juga berimbas kepada teman-teman guru terutama di SD yang tidak terbagi, dan nanti ke depan akan lebih menguasai apa yang ada di aksi nyata itu sendiri. Untuk aksi nyata ini mudah-mudahan nanti bisa berjalankan dan nanti bisa menguasai yang baik dan dapat untuk dikembangkan di SD-nya masing-masing. Saya kira sampai saya banyak kekurangannya, kekurangan yang sebetulnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi aksi nyata atau paparan aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif sekolah oleh Ibu Radiem SPD calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Waktu dan tempat sepenuhnya akan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Binangono 1, yang kami hormati calon guru penggerak dari angkatan 7, kemudian yang kami hormati pula untuk seluruh guru dari SD Negeri Kemoji 1 dan juga dari SD Negeri Binangono 1. Untuk pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, sehingga pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara aksi nyata 1.4 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Pada hari ini, hari apa ini? Hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023. Sholawat dan salam tidak lupa kita panjatkan terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Langsung saja untuk kegiatan pada siang hari ini, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Radiem SPD dari SD Negeri Kemojing 01 sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Untuk pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 ini, saya didampingi oleh beliau Bapak Budi Muhammad MPD selaku fasilitator dan juga Ibu Nimas Kadarsi SPD sebagai pengajar praktik. Ya, untuk kegiatan pada siang hari ini kita belajar bersama ya. Jadi pada siang hari ini kita sharing ya dari hasil pendidikan kita, pembelajaran kita selama mengikuti pembelajaran di calon guru penggerak. Untuk yang pertama yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Nah ini yang sudah belajar di PMM mirip sekali. Jadi kalau sudah mendapatkan sertifikat atau sudah buat aksi nyata itu pastinya akan lebih mudah karena sudah terbiasa ya. Untuk pertama definisi pendidikan. Jadi pendidikan ini adalah menuntun, ya kan? Semuanya sudah mempelajari di PMM itu pendidikan adalah menuntun,
dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kebahagiaan ini baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau sesuai kodrat alamnya itu berarti anak-anak itu ada masanya sendiri-sendiri. Misalnya masih SD itu berarti senangnya masih bermain ya. Jadi kita harus bisa menuntun mereka untuk bisa belajar sambil bermain. Selain itu juga untuk sebagai kodrat zaman. Jadi kalau sekarang ini zaman sudah berubah ya. Jadi banyak sekali perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, jadi sekarang banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran di kelas biar lebih menarik ya. Bisa menggunakan aplikasi di HP ya, pakai Android, bisa juga menggunakan laptop. Jadi tidak hanya seperti guru zaman dulu itu kan hanya memaparkan materi di buku. Nah, kalau sekarang itu harus bisa berubah. Jadi sesuai dengan zaman yang berkembang. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, up to date ya. Jadi setiap ada perubahan jangan sampai kita itu lah nanti saya nggak bisa, aku nggak bisa lah. Nah itu nggak boleh seperti itu. Jadi harus semangat untuk mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Next, sebentar. Balik lagi ya. Oh ini trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada 3 ini ya. Yang pertama Ingarso Sungtulodo. Ini pasti sudah hafal semua untuk semua guru di sini ya. Jadi untuk Ingarso Sungtulodo artinya apa, Pak? Ya. Ya, Ingarso Sungtulodo artinya di depan memberikan contoh atau teladan. Terus ada lagi, sewu ya, ini Bu Puji monggo. Untuk Ihmadio Mangunkarso, pasti sudah hafal ini di luar kepala. Ya, Bu Puji artinya apa? Ihmadio Mangunkarso. Di tengah memberi semangat ya. Oke. Untuk yang ketiga, jangan lupa ya, Tutu Handayani. Ayo. Di belakang memberikan dorong. Iya, betul sekali. Jadi, itu semuanya sudah memahami ya untuk trilogi pendidikan kali ini. Ya, itu semuanya pasti selalu masih relevan dengan perkembangan zaman sampai saat ini masih bisa digunakan. Jadi di depan memberikan contoh, sebagai guru harus memberikan contoh yang baik di depan murid-murid, kemudian di tengah memberikan semangat. Jadi setiap kali pembelajaran kita harus selalu memberikan semangat kepada anak didik kita. Kemudian untuk Handayani, jadi di belakang kita harus selalu memberikan dorongan untuk mencapai pembelajaran yang sesuai. Ya, lanjut. Ya, untuk nilai dan peran guru penggerak. Jadi kalau di sini nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama berpihak pada murid. Jadi kita harus apa yang sedang ada di dalam murid, apa yang dibutuhkan oleh murid itu kita harus selalu mengikuti. Ya, jadi tidak hanya fokus kepada apa yang sudah kita punya, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh murid. Kemudian mandiri, jadi kita harus bisa mandiri untuk memperoleh pengetahuan, misalnya dalam mengikuti berbagai diklat. Jadi itu harus mandiri dari dalam diri sendiri, itu semangat untuk mengikutinya. Kemudian kolaboratif, nah ini bisa diantara sama guru kita harus kolaboratif, jangan hanya egois. Ya, jadi semuanya berkolaborasi bersama-sama untuk menciptakan suatu pembelajaran yang maksimal. Kemudian inovatif di sini juga sama. Jadi ada perubahan, ada inovasi supaya pembelajaran itu tidak monoton. Ya, cuma guru di depan hanya memaparkan materi kemudian mengerjakan tugas. Nah, itu kan berarti belum ada inovasi dalam pembelajaran. Kemudian reflektif. Jadi setiap guru setelah melaksanakan pembelajaran, ya, itu harus merefleksi diri. Nah, ulangnya wis bener apa sih? Dan nilainya sedikit. Nah, nilainya sedikit. Nah, nilainya rendah. Apakah ada kesalahan atau apa yang kita lakukan? Nah, itu bisa kita refleksi. Seperti itu ya. Kemudian untuk peran guru penggerak. Nah, peran guru penggerak di sini yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, pemimpin pembelajaran otomatis seperti itu menjadi coach bagi guru yang lain. Jadi bisa menjadi coachnya bagi guru-guru yang lain di SD masing-masing. Kemudian bisa mendorong kolaborasi tadi, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi misalnya di dalam kelas itu
atau ketika upacara ya, nah itu pemimpinannya dimulai dari misalnya memimpin barisan seperti itu, kemudian memimpin di dalam pelajaran sebagai ketua kelas. Nah, memimpin pada saat mulai pelajaran itu bisa sesuai dengan urut absen atau bisa yang datang lebih awal, itu seperti itu. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di sini kita diusahakan bisa menggerakkan komunitas praktisi kita, misalnya KKB, ya. Jadi kalau misalnya guru agama itu berarti KKB-nya PAI ya. Ya, kalau guru PJOK berarti KKB PJOK, kemudian kalau guru kelas berarti KKB yang seperti biasa kita ikuti. Ya, next. Ya, nah ini sekarang Bu Dwi, ya. Nah, ini ada puisi dari ya karyanya Bapak Insinyur Soekarno, monggo. Ya. Oke, kita tampilkan Bu Dwi dengan puisi berjudul Aku Melihat Indonesia. Terima kasih, saudara. Dan saya akan membacakan sebuah puisi karya Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di Paneng Liep, aku mendengar lautan Indonesia bergelora, membanting di pantai Liep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Terima kasih Bu Dwi. Dilanjutkan yang lanjutnya Bu Dwi. Oke, bagus sekali. Kita lanjutkan untuk bait berikutnya. Moga Mas Januar. Semangat Mas Januar. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kebon, dan gunung-gunung, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Mas Januar. Oke, terima kasih Mas Januar. Oke, dilanjutkan untuk bait berikutnya. Ya, Bu Puji, monggo. Jika aku menghirup udara ini, aku tak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata Indonesia. Aku melihat Indonesia. Oke, terima kasih Bu Puji. Tepuk tangannya untuk Bu Puji sekali lagi. Ya, tepuk tangannya ya. Setelah dibacakan oleh Ibu Dwi, Pak Januar dan juga Bu Puji untuk puisi Aku Melihat Indonesia. Nah ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah membaca atau mendengarkan puisi ini? Ya, Bu Ika. Perasaannya bagaimana? Oke, perasaannya Bu Ika bagaimana? Setelah mendengar puisi yang tadi disampaikan, yang pertama bangga menjadi bangsa Indonesia. Betul sekali. Ada lagi yang disampaikan? Ya. Jadi kita lebih bersemangat untuk membangun bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa lain. Betul sekali. Jadi kita lebih lebih semangat lagi untuk mengobarkan ya, membangun negeri Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk Bu Ika. Ya. Jadi kita setelah membaca puisi ini atau mendengar
mendengarkan, kita jadi lebih termotivasi untuk membangun negeri ini ya, untuk menciptakan pendidikan di Indonesia lebih baik lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, next Pak. Ya, untuk visi guru penggerak, nah di sini yaitu tentang paradigma inquiry apresiatif. Mungkin ini belum pernah didengar ya. Ya, jadi ini untuk paradigma inquiry apresiatif ini merupakan manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif. Jadi ada kolaborasi di dalam sekolah tersebut dan berbasis kekuatan yang sudah ada atau sudah dimiliki oleh sekolah tersebut. Jadi kita mengandalkan prinsip utamanya adalah psikologi positif di sekolah. Ambil kekuatan yang sudah ada di sekolah, kemudian dikembangkan. Jadi tidak usah orang-orang yang masih lemah, tapi yang sudah kuat, yang sudah ada positif, kemudian ditingkatkan kembali. Itu seperti itu. Tahapan pertama bisa mengidentifikasi hal positif atau potensi apa yang ada di sekolah. Kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, kemudian memunculkan strategi yang mewujudkan ke arah yang lebih positif. Jadi kita di dalam sekolah pasti memiliki kekuatan positif ya, walaupun cuma sedikit, tapi pastinya ada potensi yang positif dari sekolah masing-masing. Nanti kita tingkatkan. Nah, itu melalui paradigma inquiry apresiatif. Ya, lanjut. Berikutnya, visi guru penggerak. Nah, dalam mewujudkan suatu perubahan tadi, ya, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Jadi, visi dapat terwujud jika terjalin kerjasama. Kalau tanpa adanya kerjasama, visi tidak mungkin akan tercapai, sehingga dibutuhkan langkah konkret untuk melaksanakannya menggunakan metode inquiry apresiatif tadi melalui tahapan kerja. Nah, kerja di sini mungkin masih asing ya. Iya, saya sendiri ini juga tahunya dari hasil mengikuti pendidikan ya. Terus seperti itu pendidikan di CGP ini. Ya, ini untuk yang dari SD Negeri Kemojing 1 ini ada 2 calon. Nah, ini ada Bu Puji sama Pak Januar. Nah, oh iya Ibu Supri dilanjut kemarin kan? Aduh, mau dilanjut katanya. Ya. Jadi untuk kedepannya semoga ini semuanya lulus ya. Yang pertama untuk baca B-nya sendiri adalah buat pertanyaan. Jadi buat pertanyaan ini nanti kita tujuannya untuk mencapai kekuatan positif itu ya. Kemudian ambil pelajaran yang ada, gali mimpi. Misalnya setelah kita mewujudkan misi tersebut, nanti kira-kira akan terjadi apa? Gali mimpinya berarti yang bagus-bagus ya, yang positif. Misalnya anak menjadi lebih mandiri, itu seperti itu. Anak menjadi lebih bertanggung jawab, itu mimpinya. Misalnya literasi membacanya semakin baik ya. Kemudian jabarkan rencananya apa saja. Baru yang terakhir adalah atur eksekusi. Jadi tahu ya yang bekerja itu bagaimana. Saya juga tadinya tidak tahu. Jadi tahu yang namanya bekerja itu apa. Kemudian lanjut next. Ya. Nah di sini masuk ke budaya positif. Di sini apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana? Ya, apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Tidak. Ya, ini jawabannya tidak. Menurut Bu Hati, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Ya, terus lanjut berikutnya, apakah pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya hukumannya disuruh membaca atau membersihkan halaman sekolah, itu bisa meningkatkan disiplin anak, Bu Ika? Saya bisa, karena sekarang literasi perlu ya Bu. Sekarang anak-anak biasanya tidak membaca, sehingga mereka kalau ada pertanyaan sulit untuk tidak nyambung antara pertanyaan jawaban karena literasinya kurang. Oke, berarti pemberian hukuman dengan hal yang positif itu bisa meningkatkan disiplin anak ya. Oke, makasih Ika. Untuk yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Menurut saya, kalau pemberian penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena dengan memberikan penghargaan atau reward, anak itu akan menjadi lebih semangat. Jadi dalam belajar nanti anak akan meningkatkan motivasi belajarnya. Misalnya kita beri permen ya. Ya, dengan memberi permen, besoknya lagi anak-anak lebih semangat lagi belajar supaya dapat nilainya yang lebih bagus lagi. Oke. Tadi ya itu jawabannya beda-beda ya, jadi setiap masing-masing guru. Ya lanjut.
Kemudian, nah kita ambil kesimpulan. Jadi hukuman itu tidak akan menyelesaikan masalah. Walau dalam waktu singkat diyakini memiliki hasil, namun hukuman itu bisa memberikan efek jerah di kehidupan yang akan datang. Jadi semacam trauma karena adanya hukuman tersebut, walaupun bisa mendisiplinkan siswa, tapi hanya dalam jangka waktu yang tidak lama. Itu seperti itu. Sedangkan kalau pemberian penghargaan kepada murid itu selain ada positifnya, ini juga memberi dampak negatif karena jika guru melakukan penghargaannya ini secara berlebihan, ya, jadi penghargaannya itu berlebihan, membuat murid tersebut merasa sombong, ya, lebih sombong, ya, lebih tinggi dari teman-temannya, kemudian dipamer-pamer. Nah, ini saya dapat misalnya pensil dari Pak Guru karena sudah mengerjakan nilainya 100. Nah, itu seperti itu. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Oke, lanjut, Oke, untuk budaya positif itu berdasarkan penerapan tahapan Babda tadi, itu akan memunculkan kebiasaan menyebabkan disiplin positif. Jadi cara penerapan disiplin di sini mengajarkan anak supaya bisa bertanggung jawab dan sadar akan apa yang akan dilakukan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini harus tertanam di dalam diri anak. Kemudian lebih ke arah disiplin diri untuk dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Maksudnya mereka itu sadar diri untuk bisa melakukan sesuatu itu tanpa ada dorongan dari orang lain, dorongan menghargakan, dorongan misalnya dipaksa, itu tidak, tapi karena dari dalam dirinya itu sudah mau melakukannya. Itu seperti itu. Ya, lanjut. Ya, nah tadi ini motivasi. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua, motivasi eksternal dan internal. Untuk motivasi eksternal, jadi setiap anak, ya, ini melakukan suatu tindakan itu ada dari motivasi eksternal itu ada dua, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kan seperti itu, ya. Nah, apa kondisi nyomuk dihukum? Nah, itu seperti itu. Nah, untuk yang kedua selain menghindari hukuman juga mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi melakukan sesuatu tidak dari dalam diri, tapi karena ada motivasi yang lain, yaitu penghargaan atau karena hukuman. Ya, lanjut. Kemudian untuk motivasi perilaku manusia yang kedua itu motivasi internal. Jadi sudah ada di dalam diri sendiri motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga mereka karena melakukannya dari dalam diri sendiri maka bisa menghindari hukuman dan pemberian penghargaan tersebut yang berlebihan. Nah, untuk mengatasinya itu seperti itu. Jadi sebagai seorang guru kita harus bisa menghindari hukuman dan pemberian penghargaan tapi yang berlebihan. Kalau yang cuma sekedar saja itu juga boleh, ya, dibolehkan. Tapi kalau berlebihan itu jangan sampai dilakukan karena nanti motivasi eksternalnya jadi semakin banyak, makin tinggi, ya, sehingga bisa menurunkan motivasi dari dalam diri anak tersebut. Ya, lanjut. Nah di sini saya minta ini, ya, Bu Puji, ya, sama Pak Januar. Ya, Bu Puji itu sebagai jadi tugasnya Bu Puji adalah mengepalkan salah satu tangan, ya. Coba Bu Puji bayangkan bahwa Bu Puji itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangannya Bu Puji, ya. Silakan maju ke depan. Ya. Sementara untuknya B ini Pak Januar. Ya. Untuk penglihatan di sini nanti mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangannya Bu Puji supaya Bu Puji ini mau membuka. Jadi boleh dikayu, dibujuk atau dipaksa boleh. Oke. Tahu nggak sih? Rasa sayangku ke kamu seperti kolor. Waktu tidak ada masker yang akan berubah seperti itu. Terus nah, sekarang
sekarang coba tangannya begini. Gak mau. Ya sekarang saya bisa membuat tangan kamu menjadi haru. Boleh pegang? Pegang. Tidak mau. Bukan mengenai ada lagi. Sekarang tahu nggak rasa cintaku seperti tunjangan kredit? Ya, semakin ditutup semakin besar. Terus balik ya. Jadi coba tanganmu putih. Ini, ya, coba sekarang putar. Di ini, coba terus. Nah, sekarang juga ya nggak bisa. Terus apa lagi ya? Ada itu ya. Tidak bisa. Mau coba lagi? Mau coba lagi apa ya? Boleh. Mau lagi ya? Boleh tidak? Cincinnya? Punya cincin. Sekarang saya tunjukkan jari manismu. Maaf, saya sudah punya cincin. Jadi untuk hal yang ini saya memang tidak bisa berikan kepada siapapun. Tadi pegang. Sudah? Sudah. Menyerah apa sudah mas? Sudah. Ya, oke. Sudah. Terima kasih Mas Denwar, silakan duduk kembali. Mas Denwar, untuk Bu Puji di sini dulu. Ya. Jadi dari hasil ini praktek di depan tadi ya antara Pak Denwar dengan Bu Puji, ternyata Mas Denwar tidak bisa membuka kepala tangannya Bu Puji. Nah sekarang saya tanya, Bu Puji, apa sih yang ada di dalam kepala tangan Anda? Kenapa tidak? Ya. Kepala tangan saya adalah sesuatu yang menurut saya itu berharga. Saya tidak akan memberikan kepada siapapun karena ini sangat penting untuk saya, untuk kehidupan saya, tidak bisa dipegang atau diminta oleh orang lain. Seperti Apa itu? Yang ada di kepala saya adalah berlian. Berlian. Oke. Iya, karena mau. Ya, untuk cincin saya sudah punya, tapi kalau berlian itu nilainya juga lebih tinggi, lebih mahal. Jadi saya tidak mau menyerahkan itu dengan digantikan oleh satu buah cincin seperti itu. Ya, terima kasih Bu Puji. Boleh kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk Bu Puji dan Pak Denwar. Ya, yang namanya sesuatu yang sangat berharga otomatis kita sih baik-baik ya, jangan sampai direbut apalagi dirampas oleh orang lain. Jadi harus dijaga semaksimal mungkin. Nah, jadi yang bisa mengontrol diri sendiri, posisi kontrol diri sendiri itu harus selalu berperan penting dalam melakukan sesuatu. Di sini tadi Bu Puji tetap mempertahankan apa yang ada di dalam genggaman tangannya karena sebagai posisi kontrolnya itu diri sendirinya. Jadi tidak ada orang lain yang bisa menggantikan posisi kontrolnya dari masing-masing guru. Itu seperti itu. Ya, lanjut Pak Denwar, lanjut. Ya, posisi kontrol guru di sini itu menurut Dr. William Glasser ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Jadi di sini guru itu bisa berperan sebagai penghukum. Biasanya misalnya melakukan satu kesalahan sedikit saja langsung dihukum. Ya, diberi misalnya hukuman suruh
suruh buang WC. Nah, itu seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah. Kamu bagaimana sih? Kok isi teman ya memalukan saya sebagai gurumu. Nah, itu kan jadi membuat rasa bersalah bagi murid tersebut. Dan yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman berarti kenapa sih kamu tadi melakukan seperti itu? Nah, itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau itu hanya memantau saja, misalnya ada anak yang melakukan kesalahan di dalam lingkungan sekolah, itu misalnya dipantau saja kemudian dicatat, misalnya itu seperti itu. Sedangkan sebagai manajer ini berarti nanti di dalam manajer ini selain memantau juga memberikan sesuatu yang bisa membuat anak tersebut bertanggung jawab terhadap kesalahannya, itu manajer. Nah, ini lanjut, next. Oke, nah ini posisi kontrol yang terbaik menurut William Glasser ini yaitu manajer, karena guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi guru ini mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kesalahan yang sudah dilakukannya. Jadi itu seperti itu, misalnya mendukung murid menemukan solusi permasalahan itu tadi, menemukan solusi permasalahannya. Nah, nanti setelah itu kan anak tersebut bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya dan bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Next. Oke, nah ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, di sini jadi setiap kelas itu seharusnya membuat sebuah keyakinan kelas atau yang sudah kita kenal sebagai kesepakatan kelas ya. Nah, di sini mungkin sudah ada yang melaksanakan, sudah. Mungkin ada yang belum untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, ini di sini kita buat kesepakatan itu dengan istilah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid supaya bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang bermakna dan bisa berjalan dengan lancar. Jadi keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan universal, mudah diingat dan juga menggunakan kata-kata positif. Itu seperti itu, jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Misalnya di dalam kelas itu datang tepat waktu, ya. Apalagi misalnya yang positif, Bu Puji. Misalnya yang positif, selain datang tepat waktu, apa misalnya? Oh, rajin paham berarti rajin mengerjakan tugas. Nah, itu berarti sebuah kesepakatan kelas nanti dilaksanakan di setiap kelas. Kalau Pak Januar apa yang sudah disepakati di kelasnya Pak Januar? Ya, kan sudah membuat ini yang kelas di kelas 6. Oh iya, betul sekali. Jadi sebagai keyakinan kelas dan harus dilaksanakan oleh semua warga kelas itu adalah memakai seragam sesuai ketentuan. Ya, itu salah satu contoh dari sebuah keyakinan kelas yang nantinya akan dilaksanakan di dalam kelas tersebut. Oke, lanjut. Nanti diharapkan semua guru yang belum membuat keyakinan kelas diharapkan untuk membuatnya dan melaksanakan dengan baik. Itu seperti itu. Ya, nah ini kebutuhan dasar manusia. Ini bagi kita, bagi murid itu sama ya. Jadi setiap tindakan murid itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasarnya ini ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang, diulangi. Terus yang ketiga kebebasan, freedom, kesenangan, kekuasaan atau power. Jadi untuk kebutuhan untuk bertahan hidup, nah ini sih biasa ya. Jadi misalnya untuk bertahan hidup apa? Ya makan lah ya. Itu seperti itu. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah ini anak-anak di dalam kelas juga butuh kasih sayang. Jadi udah ditomai baik ya. Misalnya salah sedikit langsung bermain. Ini sih kuat ya. Nah jangan seperti itu. Jadi berikan kasih sayang. Mereka akan lebih semangat lagi mengikuti pembelajarannya. Kemudian kebebasan. Jadi setiap anak juga butuh kebebasan. Padahal kan anak ada yang suka lari-lari ya. Nah itu karena mereka itu butuh kebebasan. Jadi jangan langsung dihukum. Misalnya ada anak yang lari-lari di kelas, tapi diberi nasihat. Kemudian untuk kesenangan. Nah kadang anak itu kadang senangnya gambar. Nah lagi di pulang gambar. Nah itu juga kita harus memahami kebutuhannya dan kekuasaan. Nah kekuasaan atau power. Misalnya di kelas itu kadang ada yang suka ngatur, ya apa tidak? Ya, kadang di kelas itu suka ngatur temannya. Nah itu kan kadang ada yang benci ya, akhirnya kadang waduh. Nah itu seperti itu.
guru. Nah itu memang sebuah kebutuhan, yaitu kekuasaan atau power. Oke, lanjut. Jadi kita sebagai guru harus bisa memahami kebutuhan mereka. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, sudah dengar? Pernah dengar atau belum ya? Belum juga ya, jadi masih asing. Jadi penerapan segitiga restitusi ini juga bisa digunakan ketika terjadi permasalahan di dalam kelas atau di sekolah. Nah, di sini yang pertama adalah validasi tindakan yang sah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah ini, nah di sini di bagian menstabilkan identitas dulu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan itu jangan langsung ditindak, diberi hukuman. Jadi diberi pemahaman. Bu guru juga sama, sudah pernah melakukan kesalahan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ada kesalahan dari salah satu murid, kemudian dibawa ke tempat khusus ya, jangan di depan murid-murid yang lain. Iya, nanti bisa menyebabkan tambah minder, tambah malu sama temannya. Itu seperti itu. Kemudian setelah itu ditanyakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi selain kamu juga ada yang lain. Guru juga misalnya pernah melakukan kesalahan. Kemudian lanjutnya, adakah cara yang lebih efektif? Nah, untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, terus kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ditanya, nah pasti gue melakukan kayak gue alingan sana ya. Nah pasti punya alasan. Kemudian untuk menanyakan keyakinan. Jadi ini hubungannya juga dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Keyakinan kelas apa sih? Yang kemarin kamu ini apa berarti misalnya tidak memakai seragam tadi ya. Nah itu nanti diberi dilaksanakan segitiga restitusi dengan jalan seperti itu. Jadi yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelasnya, ya, keyakinan kelasnya misalnya memakai seragam itu tidak memakai seragam. Nah, apa orang memakai seragam? Nah, akhirnya kan nanti ditanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Akhirnya nanti kan bersama-sama supaya tidak terjadi lagi anak tersebut akan mulai memakai seragam sesuai ketentuan. Seperti itu. Itu yang namanya segitiga restitusi. Jadi mendorong anak itu untuk mengakui kesalahannya, bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan kesalahan tersebut, dan juga selain bertanggung jawab juga menemukan solusi atas permasalahan yang sudah terjadi tersebut. Jadi bersama-sama guru menemukan solusi dari permasalahan tersebut atau kesalahan tersebut dapat diatasi dengan cara apa. Seperti itu. Ya, lanjut. Ya, nah ini, jadi penerapan segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif, jadi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan. Nah, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Oke, jadi ini tujuannya adalah memastikan murid yang bertanggung jawab dan lebih mandiri. Oke, lanjut. Nah, untuk sesi berikutnya ini sebelum refleksi tanya jawab dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Alhamdulillah sudah selesai materinya. Jadi ada yang bertanya? Bu Surya, tadi meja ada ya? Monggo, Bu Surya. Iya. Boleh perkenalkan diri dulu, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu dari Ekonomi Jakarta. Di sini saya Kurang dengar Ibu, kurang dekat. Di sini saya akan mengajukan salah satu pertanyaan yang tadi sudah dipaparkan oleh saudara, yang mana ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Itu manakah posisi dia yang seharusnya dilakukan guru terhadap murid? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Surya atas pertanyaannya ya. Jadi untuk kegiatan hari ini, untuk materinya ini ternyata Bu Surya sudah paham ya tentang posisi kontrol guru. Nah, ini posisi kontrol yang paling baik ya menurut saya itu adalah posisi kontrol manajer. Jadi di sini ya
bisa kembali ke slide-nya yang ada posisi kontrol. Oke. Ya, jadi ini posisi kontrolnya nih, tadi sudah dijelaskan ya Bu Surya ya. Jadi untuk posisi kontrol guru yang terbaik, yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Mengapa? Karena pada posisi kontrol guru sebagai manajer ini, guru itu berbuat sesuatu bersama murid, ya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi misalnya ada kesalahan yang sudah dibuatnya, itu bersama-sama mempersiapkan yang mempertanggungjawabkan perilakunya, seperti yang tadi penerapan segitiga restitusi itu, dan mendukung murid untuk menemukan solusinya. Jadi dengan melakukan penerapan restitusi tadi. Jadi posisi manajer ini mengacu pada kegiatan restitusi tadi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dari hasil posisi kontrol guru yang terbaik ini manajer itu nanti murid tersebut bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya, kemudian menemukan solusi yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan dan tidak diulangi lagi. Begitu Bu Surya, jelas ya? Terima kasih, sudah sangat jelas. Oke, terima kasih Bu Surya. Ya. Untuk selanjutnya berarti yang terakhir tadi, slide terakhir, ya, untuk refleksi dulu, ya. Dari hasil kegiatan siang hari ini, ya, alhamdulillah pada siang hari ini sampai di ujungnya kita merefleksi dulu. Silakan tuliskan perasaan Anda setelah mengikuti aksi nyata pada hari ini. Kemudian hal apa yang akan Anda perbaiki setelah mengikuti kegiatan ini? Silakan Bapak Ibu nanti mengisi di lembaran kertas ini. Oke, monggo dituliskan. Ya, silahkan dituliskan, diberi namanya ya. Saya nanti mau dibuat di Ya, terima kasih ini sudah dikumpulkan untuk refleksi kegiatan pada siang hari ini. Yang bacakan satu saja ya. Jadi di sini ada yang saya senang mengikuti aksi nyata ini. Terus apa yang akan diperbaiki nih? Oh ya, diperbaikinya untuk pelaksanaan segitiga restitusi. Katanya ini mau dilaksanakan di sekolah masing-masing. Oke, terima kasih. Ya, lanjut untuk slide terakhir. Ya, alhamdulillah kegiatan pada siang hari ini untuk aksi nyata saya, aksi nyata 1.4 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap pada siang hari ini telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian paparan aksi nyata dari Ibu Radiem, yaitu calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Semoga menginspirasi kita semua untuk bisa mempraktekkan budaya positif di sekolah kita, bisa menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang menuntut
mengantarkan anak-anak kita kepada kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pembuatan keyakinan kelas 6 SD Negeri Kemojing 01, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak? Baik. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai berdoa terlebih dahulu ya. Oke, tadi yang berangkat paling awal siapa? Yang piket? Ya udah, sekarang berarti dipimpin doanya dari situ. Oke, untuk hari ini semuanya berangkat ya? Ya, berarti semuanya sehat. Alhamdulillah. Iya, karena kita diberi apa ya? Nikmat kesehatan, maka kita harus selalu mengucapkan syukur dengan dikauli alhamdulillah. Ya, untuk kali ini sebelum semester 2 dimulai ya, kita kan sudah masuk ke semester 2. Nah, kalian sudah mulai harus lebih semangat belajar lagi ya, supaya bisa menghadapi apa? Ujian sekolah. Nah, mulai hari ini sebelum semester 2 dimulai, kita membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas yang semester 1 itu sudah berlalu. Sekarang kita buat keyakinan kelas untuk yang semester 2. Jadi, keyakinan kelas itu mirip dengan tata tertib. Nah, yang kamu tahu itu tata tertib itu sama saja dengan apa? Apa? Peraturan, ya kan? Di sekolah, di kelas itu pasti semuanya ada peraturan. Nah, apa sih tujuannya peraturan? Apa tujuannya? Ada yang tahu? Yang tahu peraturan tujuannya untuk apa? Kenapa kalau dibuat peraturan? Ayo, masa tidak ada yang tahu? Supaya apa? Supaya tenang, ya, supaya kelasnya menjadi tenang sehingga bisa belajar dengan baik. Ada lagi yang tahu kenapa ada peraturan? Ya? Mengapa dibuat peraturan? Ayo, supaya apa? Iya, supaya melatih kedisiplinan kita. Ya, nih, baca apa ya? Iya, Balatu, pinter banget. Oke. Jadi, nanti kita buat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu dibuat dengan menggunakan kata-kata yang positif. Positif ya. Jadi, gunakan kata-kata yang baik, bukan yang negatif. Tidak boleh menggunakan kata tidak, terus jangan, ya. Terus dilarang, itu tidak usah. Jadi misalnya kalian nanti membuat keyakinan kelasnya semuanya kata-katanya yang positif. Jangan gunakan kata tidak, jangan, tidak boleh, tidak usah pakai itu. Langsung aja nanti kalian tuliskan ya untuk keyakinan kelas yang kalian yakini. Nanti setelah itu, setelah kalian nanti menuliskan di kertas ini ya, sticky note ini, nanti kalian tuliskan satu kata atau kalimat untuk menyatakan keyakinan kelas kalian. Setelah itu nanti ditempel di sebelah sini ya. Satu persatu semuanya tempel di sini, di data yang rajin di sini tempel. Kemudian nanti kita ambil kesimpulannya untuk keyakinan kelas 6 SD Negeri Kemojing 1. Ya, sekarang Bu Guru beri waktu 5 menit untuk menuliskan keyakinan kelas yang kalian yakini. Ya, silakan. Gunakan kata-kata yang apa tadi? Positif. Yang tadi yang positif, yang bagus ya.
Ada yang belum? Belakang sudah? Ya. Oke, semuanya sudah menuliskan ya di kertasnya. Sekarang kalian tempelkan di depan sebelah sini ya. Di sebelah sini urut dari sebelah sini, Cok. Ya, dua-dua ya. Terus. Ayo lagi. Nih. Bawah. Tuh, mulai sebelah sana boleh. Nanti yang lain di bawahnya ya. Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut belakangnya. Ya. Ya, bawahnya. Ya, bawahnya. Ayo, lanjut. Ayo, lanjut. Ya. Silakan duduk kembali. Semuanya sudah menempelkan ya hasilnya. Yang kalian tulis di kertasnya ini ada berapa ini? Banyak, 17 ya. Ya, di sini kita baca satu per satu. Bentar, kita kelompokkan ya. Yang pertama, menaati tata tertib atau peraturan sekolah. Tata tertib ya. Ya, berarti sini sama ya, ini tata tertib. Kemudian memakai seragam sesuai ketentuan. Nih ya, memakai seragam sesuai ketentuan. Kemudian melaksanakan piket kelas. Nah, ini berarti ini sama ya. Yang pertama kecil banget. Ini berarti memakai apa tadi? Seragam ya. Ya, berarti memakai seragam. Kemudian yang kedua melaksanakan piket ya. Berarti di sini melaksanakan piket itu juga ini. Ini juga sama. Di sini. Ini memakai seragam berarti di sini. Memakai seragam sama saja menaati tata tertib ya. Nah, ini. Kemudian ini piket kelas tadi, berarti ikutnya sini. Kemudian menjaga kebersihan. Nah, ini ya, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ini sini. Ini tertib. Kemudian menghormati orang lain. Nah, ini menghormati orang lain berarti apalagi contohnya? Menghormati orang lain. Menaati tata tertib. Contoh. Mengembalikan barang yang dipinjam, misalnya pinjam apa? Buku ya, dikembalikan ke tempat semula. Seperti itu. Berarti ini poin ke
mengerjakan tugas atau PR. Berarti ikutnya yang mana nih? Yang ke? Satu ya, mengerjakan tugas. Membuang sampah pada tempatnya, berarti yang mana? Dua apa tiga? Tiga. Ya. Kemudian piket kelas. Dua. Kemudian mengembalikan barang yang dipinjam. Lima. Ya. Menghormati orang lain. Ini ya. Ya, jadi dari hasil keyakinan yang tadi kalian tuliskan di sticky note ini, nanti, nah ini sudah diambil 5 kesimpulan. Iya, jadi ini harus disepakati dan dijalankan oleh kalian selama kegiatan belajar mengajar di semester 2. Dari tahun pelajaran 2022-2023. Siap ya untuk melaksanakan? Siap. Kita tuliskan di sini ya. Satu apa itu? Memakai seragam. Ini beda. Terus yang kedua, melaksanakan piket. Melaksanakan piket ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan. Terus yang keempat, menghormati orang lain. Jadi jangan mengejek teman, itu tidak boleh ya. Menghormati orang lain. Kemudian yang kelima, apa ya? Mengembalikan barang ke tempat semula. Mengembalikan barang ke tempat semula. Oke, jadi sudah kita sepakati. Nanti keyakinan kelas 6 SD Negeri Kumajing 1 ini mulai berlaku hari ini. Jadi bagi siapa saja yang melanggar nanti apa ayo? Iya, itu seperti itu. Ya semuanya harus bertanggung jawab dan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita putuskan hari ini. Semuanya siap? Siap. Karena ini merupakan sebuah tanggung jawab dan tujuannya untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar di kelas 6 supaya kamu bisa belajar dengan tenang, nyaman, bisa mengikuti semua pelajaran dengan baik. Alhamdulillah untuk pembuatan keyakinan kelas 6 SD Negeri Kumajing 1 untuk hari ini sudah selesai. Jadi kalian harus melaksanakan keyakinan kelas ini. Oke? Berarti untuk hari ini cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sudah cukup. Perkenalkan, nama saya Putri Setiarini SPD, guru kelas 5 SD Negeri Kumajing 1, rekan sejawat dari Ibu Radiem SPD SD. Setelah saya mengamati dan mencermati, setelah Ibu Radiem mengikuti pendidikan calon guru penggerak, banyak hal yang berubah pada murid dan guru.
Murid dan guru lebih sadar dengan dirinya sendiri akan kewajiban di kelas maupun di sekolah. Demikian juga dalam kegiatan mengajar, guru lebih bertanggung jawab. Hal itu terwujud karena Ibu Radiem bersama guru dan siswa menerapkan nilai-nilai kebijakan yang telah disepakatinya, sehingga disiplin positif tercipta pada akhirnya. Selanjutnya, selain itu, budaya positif di sekolah juga sangat terinspirasi dengan upaya perubahan positif yang Bu Radiem lakukan. Ini merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Anindya Askana, murid kelas 6 SD Negeri Kemojing 1. Selama ini Bu Radiem telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Saya bersama teman-teman dan Bu Radiem di kelas telah membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama. Saya merasa senang membuat kesepakatan kelas karena saya dan teman-teman bisa belajar dengan nyaman, aman, dan tentunya bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun untuk refleksi dari aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas pada tanggal 26 Januari 2023 di kelas 6 SD Negeri Kemojing 01, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Dilanjutkan dengan pelaksanaan diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan berbagi pengalaman tentang budaya positif kepada rekan guru SD Negeri Kemojing 1 yang bertempat di SD Negeri Binangun 01, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, tanggal 4 Februari 2023, diikuti oleh 12 orang guru. Perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata ini adalah senang, bangga, dan lebih bersemangat untuk menciptakan suatu perubahan dalam penerapan aksi budaya positif. Rencana perbaikan yang akan saya lakukan adalah selalu mengevaluasi secara berkala tentang pelaksanaan pembiasaan budaya positif di sekolah. Dilanjutkan dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua warga sekolah dan juga stakeholder dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Meningkatkan pengetahuan dan literasi tentang budaya positif di sekolah, dan juga berusaha meminimalisir kekurangan-kekurangan yang masih muncul dan menganalisis manfaat diseminasi budaya positif bagi murid dan lingkungan belajar murid. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.